Salam sehat bagi kita semua. Di video kali ini, kami akan mencoba menjelaskan tentang pengelolaan sediaan farmasi dan BMHP di Puskesmas. Berdasarkan Permenkes nomor 74 tahun 2016, standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas meliputi 1. Pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai atau BMHP. 2. Pelayanan farmasi klinik. Siklus pengelolaan perbekalan farmasi sebagai berikut. Meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemberian obat, pengendalian, penghapusan, pelaporan, dan evaluasi. 1. Perencanaan yaitu proses kegiatan seleksi sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai untuk menentukan jenis dan jumlah sediaan farmasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan puskesmas. Perencanaan kebutuhan ini dilakukan dengan membuat rencana kebutuhan obat atau RKO yang dibuat setiap tahun. Metode yang digunakan dalam kegiatan perencanaan kebutuhan obat meliputi 1. Metode konsumsi, yaitu analisis data konsumsi periode sebelumnya. 2. Metode morbiditas didasarkan atas pola penyakit. 3. Metode kombinasi. Pengertian pengadaan berdasarkan Perpres RI nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah adalah pengadaan barang atau jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN, APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Untuk siklus pengadaan obat bisa dimulai dari menentukan jumlah yang dibutuhkan, menyesuaikan kebutuhan dan dana, memilih metode pengadaan, mencari dan memilih pemasok, menentukan persyaratan kontrak, monitor status pemesanan, menerima dan memeriksa obat-obatan. Lalu, tahap terakhir yaitu pengumpulan informasi pemakaian. Selanjutnya, menentukan seleksi obat kembali untuk menentukan obat yang dibutuhkan. Selanjutnya, tahap penerimaan obat atau BMHP. Pengirim barang harus menyertakan tanda terima barang atau faktur atau surat jalan barang. Lalu, petugas atau penerima obat atau BMHP akan mengecek jumlah dan jenis apakah sudah sesuai dengan pesanan, tanggal kadaluarsa, nomor batch, kondisi obat atau BMHP. Lalu, jika sesuai maka petugas penerima barang akan memberikan tanda tangan dan stempel puskesmas sebagai tanda barang sudah diterima. Berikut kami sampaikan aspek-aspek dalam penyimpanan obat. Yang pertama, obat dan bahan medis habis pakai disimpan di gudang obat dilengkapi lemari dan rak-rak penyimpanan obat. 2. Suhu ruang yang menjamin kestabilan obat. 3. Penyimpanan sesuai alfabet, FIFO dan FEVO, high alert dan life saving. 3. Lemari dan psikotropik disimpan dalam lemari terkunci yang kuncinya dipegang oleh apoteker atau TTK yang dikuasakan. 4. Sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai disimpan khusus di tempat terpisah. Contoh alkohol, baik etil klorid, dan lainnya. Tersedia lemari pendingin, penyimpanan obat disertai kartu suhu yang diisi setiap harinya. 6. Inspeksi dan pemantauan berkala terhadap penyimpanan obat.
Tahap berikutnya adalah distribusi obat di puskesmas. Distribusi atau penyaluran adalah kegiatan pengeluaran dan penyerahan obat secara merata dan teratur untuk memenuhi kebutuhan sub-sub unit pelayanan kesehatan, antara lain subunit pelayanan kesehatan di lingkungan puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, posyandu, polindes. Tujuannya adalah memenuhi kebutuhan obat subunit pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja puskesmas dengan jenis, jumlah, dan waktu yang tepat serta mutu yang terjamin. Tahap berikutnya adalah pemberian obat atau pelayanan resep. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan resep adalah proses kegiatan yang meliputi aspek teknis dan non-teknis yang harus dikerjakan mulai dari penerimaan resep, peracikan obat, sampai dengan penyerahan obat kepada pasien. Kegiatan pengawasan dan pengendalian obat di puskesmas terdiri dari kegiatan pemeriksaan persediaan, pencatatan dan pelaporan, pengendalian obat hilang, obat rusak, dan kadaluarsa untuk menjaga ketersediaan obat dan keamanan penggunaan obat oleh pasien. Hal ini harus dilakukan oleh petugas kefarmasian. Pengendalian obat kadaluarsa bisa dilakukan dengan memberi tanda stiker warna pada kemasan atau box obat, lalu dicatat di buku pemantauan obat kadaluarsa. Tahap terakhir yaitu pelaporan dan evaluasi. Dalam pencatatan dan pelaporan termasuk pembuatan lembar pemakaian dan lembar permintaan obat atau LPLPO merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka penata laksanaan obat baik yang diterima, disimpan, dan didistribusikan dan digunakan di puskesmas atau di unit pelayanan kesehatan lainnya. Tujuan pencatatan pelaporan adalah sebagai bukti tertulis bahwa pengelolaan obat telah dilaksanakan sebagai sumber data untuk melakukan pengaturan dan pengendalian serta memberikan penilaian terhadap capaian kinerja pengelolaan obat di puskesmas.